Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Baik, pada hari ini kita akan belajar bersama tentang kemagnetan, di mana untuk materi kemagnetan ini terbagi menjadi 3 pertemuan. Pertemuan pertama yang hari ini kita bahas adalah tentang magnet. Ini adalah ilustrasi magnet. Ini ilustrasi magnet memiliki 2 kutub ya, utara sama dengan selatan. Baik, kita awali di mana alat teknologi dalam kehidupan sehari-hari itu banyak memanfaatkan magnet. Di antaranya adalah pengoras suara atau speaker juga masuk, kemudian radio, CD atau disket, bel sekolah, tape recorder, kulkas, kunci motor ataupun mobil, obeng, dan lain-lain. Masih banyak lagi peralatan yang memanfaatkan magnet. Untuk kompetensi dasar pada materi kemagnetan ini adalah menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah kompetensi dasarnya. Asal-usul kemagnetan. Kata magnet berasal dari kata magnesia, yang merupakan nama suatu daerah di Asia Kecil, di mana ditemukannya batu besi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Bangsa Cina sudah menggunakan petunjuk arah kompas magnetik dalam pelayaran kira-kira mulai tahun 1200. Magnet dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Kalian lihat untuk ilustrasinya, di mana ada magnet digantung, kemudian ternyata hanya benda-benda tertentu yang bisa ditarik oleh magnet. Tidak semuanya ya. Seperti di situ diilustrasikan di situ. Ada misalnya berlian, kemudian di sini gunting, kunci, ternyata yang ditarik gunting, kunci, pensil, bola. Ini ya, ini tidak ditarik. Ini juga kayu ataupun roti, ini nggak ditarik. Kita lanjutkan. Manakah benda berikut yang dapat ditarik oleh magnet? Ada 10 saya tampilkan di situ. Ada besi, ada timbal, tembaga, aluminium, kayu, baja, kertas, plastik, seng, dan emas. Ternyata dari 10 ini yang bisa ditarik hanya ada berapa? Ternyata hanya ada 2 yang bisa ditarik. Walaupun ini banyak logam ya, ada besi, timbal, tembaga, aluminium, itu semuanya logam. Kemudian seng, emas, baja, ini logam semuanya. Tetapi tidak semuanya ditarik, hanya 2. Apa itu? Ya, ternyata hanya yang bisa ditarik adalah hanya besi ini, ya, jadi hanya besi. Dan timbal bisa nggak bisa. Tembaga tidak bisa, aluminium juga tidak bisa, baja ini yang bisa. Jadi dari 10 yang saya tampilkan, plastik, seng murni itu nggak bisa ya. Kemudian kertas itu ternyata nggak bisa, emas ini ya. Sehingga yang bisa hanya besi dan baja. Sehingga berdasarkan sifat kemagnetannya, benda atau bahan dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama yaitu bahan ferromagnetik, yaitu bahan yang dapat ditarik oleh magnet dengan kuat, atau bahan yang mudah dipengaruhi oleh magnet dan mudah dibuat magnet. Adapun contohnya ada besi, baja, nikel, kobalt, silikon, dan besi nikel. Kemudian yang kedua
yaitu bahan paramagnetik, yaitu bahan yang ditarik lemah oleh magnet sehingga sulit dibuat magnet. Contohnya ada aluminium, magnesium, mangan, platina, dan timah. Kemudian bahan yang ketiga yaitu bahan diamagnetik, yaitu bahan yang ditolak dengan lemah oleh magnet. Adapun contohnya adalah bismut, seng murni, timbal, emas, perak, dan tembaga. Kemudian bahan yang keempat adalah bahan non-magnetik, yaitu bahan yang tidak dipengaruhi oleh magnet sehingga tidak dapat dibuat magnet. Contohnya apa? Banyak sekali. Ada kayu, karet, kertas, plastik, lantai, ubin, dan batu, dan lain-lain. Banyak ya. Bisa kalian sebutkan yang lain. Dari kesimpulan tadi, apa yang dimaksud dengan magnet? Jadi dari ulasan tadi ya, apa yang dimaksud magnet? Magnet adalah benda yang dapat menarik besi ataupun baja. Sehingga kalau magnet pasti bisa menarik besi dan baja. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah yang dimaksud magnet? Magnet adalah benda yang dapat menarik besi ataupun baja. Itu mudahnya ya. Baik, Ibu Tessa Weber ini seorang fisikawan dari Jerman. Kalian lihat gambar tersebut, bahwa gambar magnet dan bukan magnet. Kalau bukan magnet, itu ternyata ya, magnet elementernya itu tidak beraturan seperti ini. Sedangkan magnet elementernya beraturan seperti ini. Besi dan baja terdiri dari atom-atom magnet yang disebut magnet elementer. Jadi saya menyampaikan tadi magnet elementer adalah atom-atom magnet itu disebut magnet elementer. Kemudian besi dan baja yang tidak bersifat magnet, susunan magnet elementernya tidak teratur. Ini. Jadi yang bukan magnet susunannya tidak teratur. Sedangkan besi dan baja yang bersifat magnet, susunan magnetnya atau magnet elementernya teratur. Magnet elementer pada besi mudah diarahkan. Jadi magnet elementer pada besi mudah diarahkan. Magnet elementer pada baja sukar diarahkan. Jadi sifat pada besi itu magnet elementernya mudah diarahkan. Sedangkan baja sukar. Tetapi kebalikannya juga, nanti kalau besi itu mudah diarahkan tapi juga akan mudah kembali lagi tidak beraturan lagi. Dan baja walaupun sukar, kalau sudah terbentuk magnet, sudah susunannya sudah teratur, nanti akan sukar, istilahnya sukar kembali ke posisi semula. Kalau besi mudah ya, ini sifatnya. Baik, menurut terjadinya magnet dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah magnet alam yang terjadi di alam ya. Kemudian magnet buatan atau magnet buatan manusia yang dibuat oleh manusia atau sengaja dibuat. Nah, untuk magnet buatan ini dibedakan menjadi dua, yaitu magnet tetap yang biasanya terbuat dari baja. Kemudian magnet tidak tetap biasanya terbuat dari besi, lunak atau dari besi. Magnet tetap di sini maksudnya tetapnya tidak terus tetap selamanya, tidak, hanya saja sifatnya lebih lama begitu, lebih permanen, atau dikatakan bisa dikata permanen. Jadi sifatnya lebih lama, sifat kemagnetannya dibanding dengan magnet yang tidak tetap yang terbuat dari besi. Jadi kalau magnet yang terbuat dari besi itu sebentar saja sudah nanti dia akan kembali ke sifat semula, yaitu bukan magnet. Tetapi tentunya tadi dengan hipotesa Weber tadi, dia untuk besi itu akan lebih mudah dibuat magnet dibanding baja. Tapi sifat kemagnetannya dari besi adalah sementara atau tidak tetap. Kita lanjutkan. Magnet memiliki dua kutub.
kamu cermati, magnet memiliki dua kutub, ada kutub utara sama kutub selatan. Ini ilustrasikan untuk magnet, kemudian ada serbuk besi. Baik, kutub magnet adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Jadi ujung magnet, ya, ujung magnet ini, nah ini ya ujungnya, kamu lihat dari gambarnya ini ujung-ujungnya ya. Ini mempunyai gaya tarik terbesar dibandingkan di tengah ini daripada di sini ya. Dibanding ini terbukti dari jumlah serbuk besi yang menempel, dia kelihatan lebih banyak, kemudian lebih kuat di sini, begitu. Kemudian setiap magnet selalu mempunyai dua buah kutub, yaitu kutub utara atau north di situ dan kutub selatan south ya. Jadi N dan S, utara dan selatan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, di ujung kutub inilah mempunyai bagian yang terkuat. Jadi di ujung kutubnya ini dilihat dari menempelnya besi ini ya, serbuk besi ini dibandingkan yang di tengah. Jadi bagian yang terkuat adalah di ujung. Nah, bagian yang terlemah berarti yang ada di tengah ini. Nah, yang terkuat adalah di ujungnya, yaitu yang diletak di kutub magnetnya. Kita lanjutkan. Magnet seandainya dipotong, maka kutubnya akan bagaimana? Coba kita lihat ilustrasinya. Ya, jadi kalau magnet mempunyai tadi kutub utara selatan, kalau kita potong ternyata akan membentuk kutub baru kalau dipotong. Tadi yang mula-mula seperti ini, utara dan selatan seperti ini, utara yang merah, selatan ini yang warna hitam ini. Ternyata kalau dipotong akan membentuk kutub yang baru. Jadi ada utara selatan juga, yang di sini juga ada utara selatan. Seterusnya, kalau kita lanjutkan lagi, kalian lihat dipotong lagi semakin lebih kecil, maka juga akan terbentuk kutub yang baru. Sehingga kalau dipotong lagi akan membentuk kutub yang baru. Jadi utara selatan, kutub utara selatan. Jadi kita nggak bisa memisahkan hanya satu potong magnet kutub utara saja atau selatan saja ya. Kita lanjutkan. Sifat-sifat kutub magnet. Kalian lihat ilustrasi gambarnya. Kalau kutub tidak senama, utara dengan selatan, kamu lihat warnanya berbeda di situ. Saya diibaratkan untuk ilustrasi gambar bahwa itu adalah kutubnya tidak senama atau tidak sama utara dengan selatan, maka akan tarik menarik. Ini ilustrasi untuk gambar. Seandainya magnet kemudian diberi roda agak didekatnya, kemudian dia akan mendekat sendiri utara sama selatan begitu. Kebalikannya, kutub yang sejenis, misalkan utara dengan utara, kalau didekatkan ternyata akan tolak menolak. Jadi kalau kutubnya senama di sini, kutubnya senama, ya, berarti utara dengan utara atau selatan dengan selatan. Kalau didekatkan akan tolak menolak. Diibaratkan seperti ini. Jadi kalau walaupun didekatkan mula-mula, kalau selatan dengan selatan, untuk magnetnya diberi roda di situ, maka dia akan menjauh begitu, akan tolak menolak. Kita lanjutkan. Kesimpulannya untuk sifat kutub magnet, yang pertama adalah magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya tarik menarik antara atau gaya tolak menolak yang paling kuat terdapat pada ujung magnet. Jadi gaya tarik atau gaya tolak menolak yang paling kuat tadi adalah terletak pada ujung magnet. Yang ketiga, kutub yang senama tolak menolak, sedangkan yang tak senama tarik menarik. Jadi tiga
kesimpulan untuk sifat kutub magnet, yang pertama mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Kita tidak bisa memisahkan satu kutub dengan kutub yang lain, jadi selalu magnet itu ada kutub utara dan selatan. Yang kedua adalah gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak yang paling kuat terdapat pada ujung magnet. Yang terlemah adalah di tengahnya tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah kutub yang senama, misalkan utara dengan utara atau selatan dengan selatan, maka akan tolak menolak. Sedangkan yang tak senama akan tarik menarik. Nah, hari ini cukup sekian dulu ya. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan yang kedua. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan 2. Demikian untuk pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.